Semua, saya Dr. Steven. Terima kasih kepada tim dari Panitia pada WRI telah mengundang saya pada acara pada hari ini. Nah, saya diminta untuk membahas mengenai transconjunctival blefaroplasty atau midface lifting. Sebetulnya bagian mana sih yang tepat untuk kita lakukan? Mungkin dulu operasi masih banyak dilakukan oleh bedah plastik. Cuma trennya sekarang mungkin jadi banyak bedah plastik melakukan, ada teman sejauh dokter mata, ada bedah umum, dan lainnya mungkin dari teman-teman dokter umum juga sudah ada yang mulai mengerjakan. Jadi prosedur ini sebetulnya bukan prosedur yang simpel yang orang bisa melihat, oh ikut kursus aja 1 jam 2 jam melihat, oh tampaknya mudah ya, hanya ambil lemaknya aja. Tapi sebenarnya banyak complicated. Saya pun setelah berapa tahun di bedah plastik, semakin lama semakin mengerjakan, saya ikut simposium ke internasional, dia bilang justru ini paling kompleks. Kompleksnya apa? Banyak sekali risiko yang terjadi. Paling sering adalah ectropion atau lower eyelid retraction. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aging bagian midface. Untuk aging midface, kalau kita masih usianya muda, itu kontur kita bagian pipi itu konturnya smooth. Artinya apa? Dia tidak ada cekungan, tidak ada bagian yang lekukan, jadi bagiannya adalah smooth kontur. Temuan, jawabannya enggak. Tapi kita membandingkan dari vektor dari tulang pipi atau maksila. Nah, kita bisa lihat gambar yang pertama, tulang pipi kalau maksilanya nonjol ke depan, hampir pasti kantong mata nggak akan ada. Kalau maksilanya di bagian tengah-tengah dengan lensa mata atau pupil di situ, ini kantong mata akan timbul setelah dengan usia kita makin tua. Tapi kalau negatif vektor itu tulang pipinya itu cenderung lebih mundur dibandingkan mata. Ini pasti akan kelihatan kantong matanya. Kenapa? Karena kantong matanya di sini kan apex nih, ini lemak mata. Sementara kalau tulang pipinya ke arah bawah, ke arah dalam, tonjolan kantong mata itu pasti kelihatan. Makanya untuk orang-orang yang bilang saya ada turunan kantong mata, berarti tulang pipinya pasti rata-rata. Pendarahan yang kontrol baik itu biasanya bisa teratasi. Infeksi pengerjaan yang steril, jangan menggunakan sarung tangan non steril, terus antisepsis harus baik. Dan hipoksia ini yang sering tidak disadari. Mungkin pasien itu bilang, oh mata saya nggak nyaman, mata saya itu ada irigasi, jadi bisa keluar. Sebab kita itu nerve itu cukup banyak. Kalau dia ada menekan nerve-nya, itulah terjadi pembukaan. Jadi hati-hati. Terus kolonus atau cekung. Kemosis itu adalah konjungtif sklera kita yang putih itu ikut seperti ada cairan. Nah itu juga sering terjadi kemosis. Skin retint atau kerutan kulit ini biasanya bisa lebih tampak kalau pasien memang di awal sudah ada kerutan kulit dan lemaknya kita buang, itu makin kelihatan lagi tuh kerutannya.